Prabowo sih boleh saja nyapres. Namun dalam kabinet, Prabowo itu tetaplah anak buah presiden, bukan presidennya. Jangan mentang-mentang Presiden Jokowi sudah akan berkampanye dan memihak paslon 02, lalu tim Prabowo seenaknya ikut campur di urusan kabinet. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Nina Nor. Bersama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Ada berbagai pertanda yang mencerminkan bahwa suasana kabinet Presiden Jokowi sedang tidak baik-baik saja. Informasi bahwa suasana kabinet sudah berbeda, ini sebenarnya sudah disuarakan oleh Pak Mahfud MD ya sejak tahun lalu. Menurut Pak Mahfud, suasana yang berbeda sangat terasa ketika kabinet menggelar rapat. Kondisi rapat kabinet yang dulu ceria dan biasanya diisi dengan candaan atau gurauan, sekarang sudah nggak lagi kayak gitu. Perbedaan suasana ini kata Pak Mahfud juga dirasakan oleh menteri-menteri lainnya. Ada yang bilang bahwa suasananya sudah nggak enak lagi karena sudah beda koalisi. Suasana kabinet yang berbeda ini makin terungkap sejak awal tahun ini, yakni ketika seorang ekonom, Faisal Basri, menyuarakan ajakan kepada publik untuk sama-sama membujuk para menteri kabinet untuk mundur. Dan menurut Faisal Basri, yang paling siap untuk mundur itu adalah Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Alasannya karena Presiden Jokowi sudah memperlihatkan keberpihakan kepada paslon nomor 02, Prabowo Gibran, terkait etik. Selain Sri Mulyani, Menteri PUPR, Basuki Hadi Mulyono juga disebut siap untuk mundur. Baik Sri Mulyani maupun Pak Basuki disebut sebagai menteri teknokrat yang memiliki nilai etik dan moral yang kuat. Sehingga jika atasannya melanggar aturan, mereka tidak segan untuk mundur. Saya kira walaupun misalnya ada keinginan untuk mundur ya, namun Ibu Sri Mulyani ini memikirkan banyak hal ya. Pasti ada pikiran soal tanggung jawab atas keuangan negara, lalu tentang bagaimana nanti reaksi pasar jika seorang menteri keuangan yang diakui terbaik di dunia sampai mundur. Jadi nggak mudah juga buat Bu Sri Mulyani untuk langsung memutuskan untuk mundur. Oleh sebab itu, baik Bu Sri Mulyani maupun Pak Basuki dikabarkan sudah menemui Ibu Megawati untuk berdiskusi ya. Bersumber dari detik.com, dikabarkan bahwa semua menteri dari partai pengusung Ganjar Mahfud, itu jumlahnya ada 8 ya, termasuk Sri Mulyani dan Pak Basuki. Semuanya sudah mau mundur, tapi tidak diizinkan oleh Ibu Megawati. Ibu Mega disebut mengkhawatirkan situasi ekonomi negara ini ya kalau sampai Bu Sri Mulyani dan Pak Basuki mundur gitu ya. Nilai tukar dolar saja sudah naik dengan adanya isu mundurnya Sri Mulyani. Apalagi sampai mundur beneran. Oleh sebab itu baik Pak Basuki maupun Bu Sri Mulyani selalu menepis isu mundurnya mereka ya. Misalnya Bu Sri Mulyani bilang saya bekerja gitu ya. Kalau Pak Basuki sih nggak ngomong apa-apa, hanya bilang wah gitu ya. Namun kita bisa melihat pesan-pesan simbolis dari Bu Sri Mulyani yang seakan mengingatkan Presiden Jokowi untuk mentaati etik dan bersikap netral dalam Pilpres 2024. Misalnya, satu hari setelah Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan bahwa Presiden boleh berkampanye dan boleh memihak, Ibu Sri Mulyani kemudian memberikan pernyataan yang sebaliknya. Dalam sebuah acara rapat bersama anak buahnya, Sri Mulyani meminta agar jajarannya menjaga netralitas. Netralitas itu sebuah keharusan, kata Sri Mulyani. Silakan punya pilihan politik sendiri-sendiri ketika berada di depan kotak suara. Namun, menjaga netralitas itu merupakan suatu nilai atau value yang menunjukkan bahwa kita sebagai manusia diatur oleh undang-undang dan diatur oleh tata krama. Kemudian, di momen lain, bicara soal bansos, Bu Sri Mulyani menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat tentu ingin tahu uang pajaknya itu untuk apa.
Sedangkan masyarakat yang tidak mampu dan mendapat bantuan dari pemerintah juga harus tahu uangnya dari mana. Ini seakan menyentil menteri-menteri lain seperti Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan yang menyebut bahwa bansos itu dari Pak Jokowi. Kalau nggak merasa tersentil sih ya kebangetan ya. Nah, itu Bu Sri Mulyani dan Pak Basuki ya. Suasana kabinet yang tidak nyaman juga diungkap oleh Menteri Sosial, Ibu Risma. Ibu Risma menceritakan bagaimana suasana rapat kabinet saat ini kepada Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Bahkan katanya, ketika mau rapat, itu para menteri diperiksa dulu. Jadi ada kekhawatiran tidak percaya lagi kepada sesama menteri, sehingga mau rapat saja diperiksa. Dan ini sudah berlebihan, kata Hasto ya. Pihak Pak Jokowi pasti kaget juga Bu Risma sampai mengungkapkan itu semua pada Hasto ya. Apalagi kan memang sangat kelihatan ketika Presiden bagi-bagi bansos. Kok Menteri Sosial nggak diajak? Padahal itu kan memang kerjaannya Mensos. Kok bisa Presiden yang turun tangan, bahkan semingguan kunjungan kerja ke Jawa Tengah hanya untuk ngurusin bansos, tanpa didampingi oleh Mensos. Terlalu kelihatan ini ya unsur politisnya. Masyarakat awam saja saya kira bisa mempertanyakan kok. Itu kan Pak Jokowi sebenarnya malah jadi kayak turun ya derajatnya jadi tukang bagi-bagi bansos. Kerjaan yang sebenarnya biasa dilakukan oleh Kementerian Sosial dan pemerintah daerah masing-masing. Kayak mau kampanye tapi malu-malu gitu ya. Gara-gara sudah banyak dikritik soal presiden boleh berkampanye. Nggak jadi deh kampanye beneran. Akhirnya ya kayak kampanye terselubung gitu ya. Sambil bagi-bagi bansos. Nah, tentu saja cerita Bu Risma ini dibantah oleh pihak istana. Semua dibantah ya. Cerita dari Pak Mahfud soal mau mundurnya Bu Sri Mulyani dan Pak Basuki, serta cerita dari Bu Risma ini dibantah oleh pihak istana dan menteri-menteri lain. Yang membantah ya menteri-menteri yang diketahui atau diduga keras memang ada keberpihakan politik pada Pak Jokowi ya. Seperti Mensesnek Pratikno. Wakil Menaker Afrian Syahnor yang juga merupakan Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni yang juga merupakan Sekjen PSI. Bahkan tim TKN Prabowo Gibran juga ikut-ikutan membantah cerita Ibu Risma ini. Mereka menuduh apa yang disampaikan oleh Bu Risma dan Hasto adalah dongeng, cerita penuh drama, dan karangan saja. Nah ini nih, ini ngapain TKN Prabowo Gibran ngurusin kabinet Presiden Jokowi? Ngapain coba? Apa hubungannya? Kemudian Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bahkan lebih keras lagi menyerang balik Ibu Risma. Soal Mensos tidak diajak bagi-bagi bansos. Bahlil menuduh Ibu Risma hanya bikin panggung dan bersikap seperti anak kecil. Nah ini, Bahlil ini secara nggak sadar malah menunjukkan bagaimana tidak nyamannya suasana kabinet sekarang ini. Wong Menteri mau bekerja sesuai fungsinya, kok malah dituduh cari panggung dan seperti anak kecil. Orang mau kerja, malah dikecam. Logikanya kan pekerjaan presiden itu banyak ya, nggak hanya bagi-bagi bansos. Yang dibagiin bansos pun seluruh Indonesia. Kenapa kok fokusnya Pak Jokowi sepertinya hanya di Jawa Tengah saja? Kan itu yang jadi pertanyaan publik. Ya susah sih ya, kalau semuanya sudah tercemar dengan pilihan politik. Dan itu yang tercemar kan justru atasannya. Anak buahnya yang punya pilihan politik yang sama, jadi belaga sama dengan bosnya. Sudah nggak fokus kerja, fokusnya ya ke politik. Saya kira Pak Mahfud pun masih berusaha untuk mengingatkan Pak Jokowi karena sudah kenal lama dan cukup dekat dengan Pak Jokowi. Sehingga ketika Pak Mahfud ditanya oleh media soal suasana kabinet sesudah beliau ini mengundurkan diri, maka Pak Mahfud menceritakan bahwa pertemuan beliau dengan Pak Jokowi itu sangat cair, tidak dalam suasana tegang dan penuh persaudaraan. Namun, Pak Mahfud tidak mau mengaitkan pengunduran dirinya dengan orang lain. Dan ini pernyataan Pak Mahfud soal suasana kabinet ya. Kata beliau, kabinet tentu solid
itu kan pemerintah pasti bisa menghandle soliditas kabinet. Nah, pernyataan Pak Mahfud ini saya kira mengandung sebuah ujian atau tantangan terhadap Pak Jokowi sendiri, bahwa kabinet tentu solid jika presiden bisa menghandle atau mengatasi semua masalah yang sekarang ada di kabinet. Tapi kalau presidennya nggak mau atau nggak bisa, ya jangan salahkan orang lain. Misalnya menyalahkan Pak Mahfud jika kemudian kabinetnya sampai bubar ambyar. Artinya, apapun yang terjadi di kabinet itu semua bersumber dari sikap Presiden Jokowi sendiri. Kalau presiden sudah terang-terangan memihak salah satu paslon, ya jangan heran sampai timnya Prabowo Gibran ikut campur soal suasana internal kabinet. Itu kan jadi tidak pada tempatnya. Prabowo sih boleh saja nyapres. Namun dalam kabinet, Prabowo itu tetaplah anak buah presiden, bukan presidennya. Jangan mentang-mentang Presiden Jokowi sudah akan berkampanye dan memihak paslon 02, lalu tim Prabowo seenaknya ikut campur di urusan kabinet. Itu nggak profesional namanya. Itu berarti keberpihakan Presiden Jokowi sudah menghasilkan efek yang sangat negatif terhadap kinerja kabinetnya sendiri. Yang rugi siapa? Ya rakyat dong. Kabinet kerjanya jadi nggak fokus karena presidennya malah ikut kampanye pilpres yang tidak dia ikuti sendiri. Ini nih sebuah tantangan atau ujian yang disampaikan Pak Mahfud kepada seorang Jokowi. Kita lihat saja bagaimana perkembangannya ya teman-teman. Sekian dulu dari saya. Begitulah penguin dan kura-kura.